Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang lebih dalam rangkaian contoh soal untuk teori rangkaian seri dan paralel ya. Jadi saya memeriksa beberapa tugas, tidak semua, hanya sebagian. Itu mungkin masih belum mengerti apa yang saya mau di soal kemarin. Mungkin ada beberapa yang sudah, tapi kayaknya sebagian besar yang belum mengerti apa yang saya mau. Makanya hari ini saya akan menjelaskan lebih jelas tentang rangkaian ini. Rangkaian seri dan paralel. Oke, tujuannya kalian memahami ya, ini mirip dengan pekan lalu, memahami tentang teori rangkaian dan menyelesaikan penyederhanaan rangkaian seri dan paralel. Oke, nah yang perlu kalian tahu itu adalah hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu sudah dicontohkan di tugas kelompok kemarin 1A dan 1B ya, di mana itu tegangan itu akan berbanding lurus dengan arus. Jadi kalau tegangannya ditambah maka kuat arusnya juga akan bertambah ya. Sedangkan arus itu akan berbanding terbalik dengan R ya. Semakin tinggi R-nya akan semakin kecil nilai arusnya. Sebaliknya, semakin tinggi nilai arus maka nilai tahanan akan semakin kecil gitu. Terus ini ya, jadi kalau di sini itu sudah apa namanya, sudah dalam bentuk rumus ya. Jadi seri itu R1, R2, dan R3. Tapi pekan lalu saya sudah ajarkan ke kalian kenapa nilainya bisa R1 tambah R2 tambah R3 itu karena tegangan pada rangkaian seri itu yang merupakan jumlah dari tegangan pada R. Tegangan total itu adalah jumlah masing-masing tegangan jikalau R ada di sana ya. Jadi misalnya di sini ada nih, misalnya di sini ada R1, R2, R3, maka nilai tegangan total di sini itu sama dengan VR1, VR2 ditambah VR3. Nah, kalau paralel, jadi kalau seri tahanan totalnya R1 tambah R2 tambah R3. Nah, kalau paralel itu dia seper ya. Seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Nah, bisa rumusnya pakai begini. Saya langsung ke contoh soal saja. Nah, rangkaian seri, jadi kalau misalnya saya punya nilai di sini 5 ohm, di sini 3 ohm, di sini 7 ohm, ya sudah, jadi tahanan totalnya, jadi misalnya ya, misalnya nah, jadi tahanan totalnya itu di sini sama kalau saya ganti ini ya. Nah, di sini 5 tambah 3 tambah 7 jadi 15 ohm ya. Sesuai dengan, jadi sebenarnya seperti ini. Kalian harus nih. Jadi kenapa saya munculkan gambar di sini ya? Supaya mindsetnya kalian itu ini harus disederhanakan. Ya, disederhanakan maksudnya ketiga R ini harus ditambah menjadi bentuk seperti ini. Oke. Nah, jadi harus dibawa bentuknya ke sini. P sama dengan I, P sama dengan I dikali R. Jadi harus ada satu R. Tidak boleh kalau masih ada tiga begini. Ya. Makanya ini ditambah, diselesaikan dulu. Jadi semuanya dibawa ke bentuk sini. Ya. Jadi, kenapa saya menggambar seperti ini? Ya, menggambar seperti ini itu maksudnya bahwa ini, ya, ini itu 1, 2, 3 ini harus dijadikan bentuk R seperti ini. Ini juga, ya, ini harus diselesaikan dan dijadikan bentuk ini. Ya, jadi kalau masih ada R-nya di sini ya sudah ditambah dulu untuk mendapat I total, ya, dan mendapat tahanan total gitu. Makanya contohnya itu ada namanya teori rangkaian, karena tidak mungkin kita menyelesaikan, tidak mungkin kita mengetahui total kalau masih dalam bentuk seperti ini. Harus disederhanakan ke dalam bentuk V, I dengan R. Oke? Nah, sekarang saya masuk ke contoh soal saja. Nah, misalnya ini. Oke? Nah, ini ya. Ini itu
R1, R2 tambah R3 langsung saya ditambah ya. Jadi kalau penyelesaiannya ini R total sama dengan Nah, R total sama dengan semua ya. Jadi R1 tambah R2 jadi 5 ditambah 3 ditambah 7. Oke. Nah, ini jadinya 15 ohm. Gitu. Jadi ini tahanan penggantinya ini tahanan penggantinya dia adalah 15 ohm. Jadi ini 15 ohm. Itu, seperti itu. Terus saya ke paralel. Nah, kalau paralel seperti ini ya. Paralel seperti ini. Jadi misalnya ini 5, 3 dan 7. Jadi kalau dia paralel dia pakai 1/R. 1/R total. Jadi 1/R1 tambah 1/R2 1/R3. Nah, R totalnya itu 1/5 tambah 1/3 tambah 1/7. Jadi samakan saja penyebutnya. Jadi sebenarnya bisa penyebut saya langsung kali saja 105 ya. 3 kali 5 15 kali 7 itu 105. Nah, di atas itu 7 kali 3 ya 21. 7 kali 3 21, di atas ini 7 kali 5 35. Nah, di sini 5 kali 3 ya 105. Nah, jadi 71 per 105 itu 1/R total. Karena dibalik jadinya 105/71 ohm. Atau mau pakai cara yang lain, ini dikali semua. R1 dikali R2 dikali R3 per, ya, di bawah itu dikali terus ditambah. R1 dikali R2 ditambah R2 dikali R3 ditambah R1 dikali R3 sama aja hasilnya 105/71 ohm. Ya, seperti itu. Nah, ini jika beberapa resistor dihubungkan seri ya, jadi ini tadi kita masih menyelesaikan bagaimana tahanan totalnya. Nah, sedangkan ini saya sudah masuk bagaimana kalau saya suruh mencari I total dengan V total seperti tugas 3 kalian, masing-masing arus dan masing-masing tegangan pada R. Jika beberapa resistor hubungan seri, maka tegangan total sama dengan jumlah tegangan bagian. Jadi ini sama dengan V1 ditambah V2, sedangkan arusnya sama. Tekanan totalnya R1 tambah R2. Nah, kalau paralel itu total di sini sama dengan di sini sama dengan di sini. Jadi kalau 10 volt, di sini 10 volt, di sini 10 volt. Ya, arusnya yang berbeda. Caranya cari seperti ini. Oke, saya langsung saja ke contoh soal. Nah, misalnya ini. Misalnya ini R1, R2, R3. Saya suruh cari, hitunglah nilai arus total, tegangan, dan arus masing-masing R jika V 9 volt. Oke, jadi ini 2, ini 3, ini 4. Saya menanyakan berapa arus total atau tegangan masing-masing R dan arus masing-masing pada R. 1, 2, 3. Oke, sekarang. Saya mulai. Nah, ini. Diketahui R1 2 ohm. Oke. R2 3 ohm, R3 4 ohm. Nah, total IR1, IR2 dengan IR3 ataupun V-nya. Nah, sekarang R total ya itu seri. Jadi R totalnya itu seri. Sering saya bilang bawa ke bentuk tadi VI dengan R hukum ohm. Jadi ini dibikin 1. Jadi saya tambah saja. 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 9 ohm. Ya. Totalnya itu 9 volt per 9 ohm sama dengan 1 ampere. Ya. Terus jadi arus total adalah 1 ampere. Pada rangkaian seri berlaku hukum di mana nilai arus sama. Maka I total sama dengan I1, I2 dan I3 sehingga V total sama dengan V1 ya. Jadi ini. Jadi di sini arusnya yang sama, yang berbeda itu adalah tegangannya. Nah, jadi tegangan masing-masing R itu kita bisa dapat. Kalau kita bisa tahu arusnya, kalau kita sudah dapat arusnya 1 ampere, kita bisa dapat V-nya karena nilai R-nya kita sudah tahu kan. Jadinya ini IR1 dikali R1, IR2 dikali R2, IR3 dikali R3. Perhatikan ini. I total itu sama dengan IR1, IR2, IR3 sama-sama 1.
R1 dapat dari mana? Dari nilai tahanannya 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4. Dapatnya V1 2 volt, V2 3 volt, V3 4 volt. Nah, sekarang saya mau perlihatkan dia dalam bentuk left wire supaya kalian mengerti. Oke, mana left wire saya? Tunggu. Stop share dulu, saya masuk ke left wire. Oke, saya ke left wire. Nah, saya ke left wire. Jadi saya ambil voltmeter, ampermeter. Nah, saya ambil power supply, ya. Jadi kita pakai yang DC saja dulu, pakai DC, oke. Terus saya ambil pasif komponen, resistor, oke. Resistor ini. Oke, nah, sama saya ambil, lupa tadi ambil ini. Oke, nah. Oke, kita hubungkan semua. Oke. Oke, ini 2 ya. 2 ohm. Oke. Ini 3. Oke. Ini 4. Oke. Nah. Oke, nah ini kan. Saya ukur arusnya. Oke, arus. Saya ukur arusnya. Oke, ini ya. 1 ampere, ini 1 ampere ya. Ini 1 ampere. Itu 9,90 sama Ji, ya. Di sini. Oke, nah sama ya. Nah, sama. Nah, sekarang tegangannya masing-masing. Sebenarnya bisa dilihat di sini nih. Kalau kita nyalakan, cuman biasakan menggunakan pakai alat ukur. Oke. Oke, nah perhatikan. Jadi di sini 9 volt, di sini 1 ampere, ini sama dengan 1 ampere karena 999,78. Di sini 2, di sini 3, di sini 4. Oke, jadi sesuai dengan yang tadi. Sesuai dengan hasil perhitungan saya nih. Jadi di sini 1 ampere, arusnya di sini yang mengalir 1 ampere, tegangannya di sini 2, 3, dan 4. Oke, sekarang saya sekarang saya ke nomor yang 3. Nomor gambar 1.2. Nah, bagaimana kalau dia paralel? Di sini 2, 3, dan 4. Oke, seperti saya bilang ini diselesaikan dulu supaya jadi bentuk tadi. Ya, bentuk. Jadi harus usahakan semua bentuknya ke sini ya. Jadi 1 JR gitu. Jadi R-nya diapakan ya? Disederhanakan ya. Jadi makanya pentingnya nah ini. Oke. Ya. Jadi
Yang pertama adalah ini, solusi. Jadi R total sama dengan R paralel, ya. R1, R2 paralel R3. Nah, 1/R paralel itu bisa 1/R1, 1/R2 tambah 1/R3, 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 26/24. Nah, ini dia pakai penyebut 24, ya. 3 kali 4. Sebenarnya bisa penyebut 12, cuman saya kali saja 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Kan nanti bisa lagi dikecilkan. Jadi 26/24 itu seperparalel. R paralelnya saya dikasih naik, jadinya 24/26. Kalau kita kecilkan itu jadi 12/13 ohm. Nah, kalau sudah saya dapat R paralelnya, atau ini saya sudah ganti jadi 1R, itu saya bisa dapat I totalnya. I total itu tadi di sini 9 volt, 9 volt per 12/13. Jadi bisa naik 13 kali 9/12 itu dapat 9,75 ampere. Nah, dalam seri arus itu berbeda, ya. Jadi arus yang masuk sama dengan arus. Jadi di sini 9,75, tapi di sini dibagi 3 gini, 9,75 masuk kemana semua. Nah, pada arus total I 9,75 ampere, pada rangkaian paralel berlaku V total sama dengan V1, V2 sama V3. Jadi ini 9 volt ini sama di sini, sama di sini, sama di sini. Nah, kita bisa dapat I-nya karena nilai R-nya sudah ada. Jadi caranya itu masing-masing kan 9 volt, ya. V1 9 volt, V2 9 volt, V3 9 volt. Nah, kita bisa dapat R-nya karena sudah dapat kita bisa dapat arusnya karena sudah dapat R-nya. Jadi 9/2 4,5, 9/3 3, dan 9/4 2,25. Nah, kalau kita tambah tiga-tiganya itu bisa dapat 9,75 ampere. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke left wire. Perhatikan bagaimana dia ini. Nah, kalau left wire, oke. Saya bikin saja baru, ya. Ini saja, copy ini saja. Ini saya ini hapus. Oke, kita hubungkan secara paralel, ya. Nah, ini. Oke, nah ini 9,73, 9,73, 9,75 mungkin 0,02-nya memang, ya. Jadi ini 0,02 memang agak hilang rugi-ruginya, ya. 9,73, 9,73. Nah, saya pasang coba di sini arus lagi. Oh, terbalik nih. Terbalik. Terbalik. Coba. Oke, ini 4,49, ya, 4,49. Terus ini saya ambil dulu tegangan. Ini tegangannya sama semua. Oke. Ini kan, nih sama 99, ya. Nah, ini
yang masuk di R1 itu yang masuk di R1 4,49. Nah, sekarang yang di R13 dengan R12 berapa ya? Kita coba cari. Ini terlalu Oke. Bisa bisa enggak ya di sini semua baru bisa. Nah, ini 4,5, ini 3 ya. 4,5 ini ya. Nih. Tuh. Ini 4,5 IR1, ini 3, ini 2,25. Nah, sekarang kita back to tadi sini. Nah, jadi ini 4,45, ini 4,45, ini 3. Nah, ini harusnya dia 2. Oke. Sebenarnya bisa di sini dilihat ya. Sebenarnya di sini bisa kelihatan ini. Saya kelihatan harusnya di sini. Oh, di sini saya satu lagi deh. Nah, harusnya 2,25. Toh? Jadi ini 4,5, ini 3, ini 2,25. Oke, jadi sesuai. Jadi ini yang saya maksud. Kalian menghitung pakai rumus, tapi menggunakan juga left wire untuk memastikan hitungan Anda benar. Kalaupun misalnya ini line key karena memang alat ukur itu tidak selalu pas ya, mungkin makanya ada istilah kalibrasi. Kita kalibrasi dulu. Oke, nah sekarang saya masuk ke ini. Jadi ini seri. Kalau ini seri, yang sama itu arus, jadi ya kita cari itu adalah tegangannya yang berbeda. Tapi kalau ini yang tegangannya sama, kita akan cari arusnya. Nah, bagaimana kalau nyambung? Oke, bagaimana kalau hybrid key? Ada R1 yang seri, terus ada R2 juga, R2 dan R3. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah, sering saya bilang, bawa dulu ke dalam bentuk ini. Jadi semua yang kita lakukan itu bawa dulu ke bentuk sini semua. Makanya yang pertama dilakukan itu adalah ini. Bagaimana caranya ini? Ini caranya kita paralel, habis itu nanti kita serikan. Toh? Gitu. Jadi ini paralel. Nah, jadi yang pertama itu saya paralelkan dulu. Jadi saya tulis dulu. Saya 20 volt, R1-nya 5, R2-nya 10, R3-nya 20. Berapa nilai IS? Arus sumber ya atau arus total, berapa IS, berapa I2 dan I3. Nah, jadi berapa nilai IS, I2 dan I3? Pertama-tama saya cari R totalnya. Saya bawa bentuk begini. Jadi R1 seri, R1 ditambah dengan hasil paralel dari R2 dan R3 karena seri. 5 kali 10 per 20 ya, 10 tambah 20. Jadi ini 5 20 per 3. Jadi 35 per 3. 35 per 3 ohm. Ya, jadi ini dikecilkan 200 per 3. Nah, ini bisa 5 kali 3 15, 15 ditambah 20 35 per 3 ohm. Nah, dari situ saya bisa dapat harusnya itu V total
per R total. V total itu 20 volt per 35 per 3. 20 kali 3, 60 per 35, 1,714 ampere. Jadi IS itu sama dengan 1,714 ampere. Nah, sekarang kita pakai BD Levier. Nah, kita pakai Levier. Bisa kayak dinaik. Oh, masih bisa dinaik. Nah, oke, nah. Ini tadi 20 toh. 20, oke. Ground. Oke. Terus saya ambil pasif komponenku. Ini 1. Oke. Terus saya C di sini ada kontrol V. Oke, ini ada kontrol V. Oke, saya sambungkan dulu ke sini karena dia paralel. Oke. Nah, habis itu saya sini dia seri. Terus ini oke. Nah, ini tadi 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini tadi 10 ohm. Oke. Ini 20 ohm. Oke. Nah, sekarang. Nah, saya IS ya. Kita cari satu-satu. Kita cari satu-satu. Supaya kalian ngerti. Nah, satu-satu. Oke. Oke. Nih, 1,71 ya. Jadi, nilai yang saya dapat itu 1,71. Oke, 1,71 ampere. Nah, sekarang jadi sudah dapat, jadi arus total itu 1,71 ampere. Nah, sekarang kita cari arus yang di sini dengan yang di sini ya. Nah, saya back to sini. Oke, nah ini 1,71 ampere. Nah, jadi IS 1,71. Ini sama dengan IR1, sama dengan di sini karena ini yang masuk. Nah, sama dengan IR1 dan IR23, maksudnya di sini dengan di sini sama. Seri arus yang sama tetapi tegangan beda. Jadi V total VR1 ditambah VR23. Oke, jadi saya bisa dapat, saya cari dulu tegangannya sini. Ya, saya cari dulu tegangannya sini. Jadi VR23 itu adalah 11,428 volt. Ya, dari mana dapatnya? Dari V total 20, kan ini nih, rumus ini nih. Ini kan VR1. VR1 dan VR23. Ini sudah ditahu arusnya nih, 1,714. Jadi kita bisa dapat tegangannya 1,714 dikali 5. Nah, itu dapat 9, makanya VR23 itu 11,428. Oke, kita sudah tahu voltnya. Nah, kalau sudah tahu voltnya, kita bisa, kalau sudah tahu voltnya, kita bisa dapat I-nya dengan cara ini dibagi dengan tahanannya. Toh, jadi ini I2 didapat 11,428 per 10, 1,142. I3 didapat 11,428 per 20, 0,571. Dari mana itu? Ini tegangan, ini V per R2. Oke. Jadi 11,428 per R2 itu 10 ohm. Dapatnya 1,142. Ini lagi 11,428 per 20 ohm. R3 dapatnya 0,571. Kalau kita tambah 1,142 ditambah 0,571 itu sama dengan 1,714. Oke. Nah, sekarang kita buktikan 1,142 dengan
0,571. Nah, saya ke sini. Nah, oke, saya ambil ampere meter. Ini saya oke, nah sekarang saya ambil ini. Terlalu kecil ini. Bisa kebiasaan. Ini kayaknya hindari nih yang garis-garis. Oke. Koma ini tuh. Oke. Ini satu lagi. Oke. Oh, terbalik gini. Ya, terbalik gini. Terbalik ke anu kok. Harusnya positifnya di sini. Ya. Jadi ini sudah dapat 1,71 dengan 0,571 dengan 1,14. Ini terbaliknya gini. Kalau mau tidak minus ya, masalah pasang Kak. Kalau mau tidak minus begini dia caranya. Ini coba balik ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus yang itu tuh. Untuk kalian bertanya kenapa ini bisa minus? Ini salah ini juga tadi pasang polaritas ya. Kalau begitu minus, tapi kalau anu dia. Nah oke, nah jadi sudah. Ini 1,71, 1,14, 0,571 ampere. Jadi bisa. Ini ditambah ini dapatnya 1,71. Itu yang saya mau dari tugas kalian. Itu yang saya mau dari tugas kalian. Oke. Itu ya. Saya rasa ini. Jadi ini sudah dapat ataupun bisa dapat bisa cari rumus yang ini ya. Jadi pembagi tegangan. Jadi ini pembagi tegangan. Jadi bisa kita bisa tahu. Jadi kalau sudah dapat I-nya ya sudah ya. I2-nya itu R3 R2 per R3 jadi tahanan di depannya. Jadi kalau kita mau dapat arus I2, arusnya itu tahanan di depannya per tahanan dia ditambah tahanan di depannya dikali dengan arus total. Nanti bisa dapat. Jadi bisa. Jadi misalnya kalau saya cari I2 20 per 10 tambah 20 dikali 1,714 ampere. Oke, itu dapat sama jadi 1,2. Sedangkan kalau saya pakai I3 itu R2 per R2 tambah R3 10 tambah 20 itu sama dengan 1,714 ampere. 0,571. Kalau saya tambah sama aja. Oke, saya rasa itu tidak ini Ji, tidak banyak untuk pekan ini. Saya harap saya minta dikumpul kembali ya tugasnya. Tugas 3-nya masih banyak yang salah. Kalaupun tidak mau kumpul saya akan memasukkan dengan nilai yang seperti itu karena banyak yang tidak dapat I total sama V total, cuma sampai di R total saja. Oke, ya. Terima kasih. Mungkin cukup untuk video kali ini.